Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Di saat sekarang, apa sih tempat paling nyaman buat kita? Kamar kan? Nah, apa yang selalu dipermasalahkan dari kamar? Ya, berantakan. Kalian pasti pernah merapikan kamar kan? Semua benda tertata rapi pada tempatnya. Namun, lama-kelamaan kamar mulai berserakan lagi. Baju, buku, dan tas tersebar ke sana-sini. Nah, sebenarnya ini bagaimana alam cenderung menuju keadaan tidak teratur. Dalam ilmu termodinamika, ini disebut entropi. Hah, masih pada bingung? Nah, kalau gitu, bersama aku, Rifa Latifatunisa, akan menjawab rasa penasaran kalian nih. Eits, tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel ini ya. Yang pertama, pengertian entropi. Secara umum, entropi didefinisikan sebagai ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur panas atau kalor energi dalam sistem persatuan suhu yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Konsep ini dikenalkan oleh fisikawan asal Jerman yang bernama Rudolf Clausius. Dari pengamatannya bahwa energi yang dilepaskan dari reaksi pembakaran hilang karena gesekan. Entropi ini dilambangkan dengan S yang selalu ditulis dengan huruf kapital. Dalam keadaan standar, unsur ini dilambangkan dengan S derajat dengan satuan internasionalnya Joule per Kelvin. Lalu, kenapa ya entropi ini bisa terjadi? Jadi penasaran deh. Nah, ini berhubungan dengan hukum 2 termodinamika, bahwa dalam sistem terisolasi, meningkatnya entropi adalah proses alami, sehingga sistem akan bergerak menuju keadaan yang lebih berantakan. Energi akan menyebar atau tersebar lebih merata dalam sistem seiring berjalannya waktu. Nah, alasan lainnya adalah ketika partikel-partikel dalam sistem tersebar dan pelepasan energi panas yang membuat molekul bergerak acak, yang meningkatkan entropi. Yang kedua adalah sifat-sifat entropi. Yang pertama, sistem dengan jumlah partikel lebih besar atau lebih banyak unit energi memiliki entropi yang lebih besar karena mereka lebih banyak kemungkinan distribusi. 2. Gas memiliki entropi yang lebih besar daripada zat padat. 3. Meningkatkan suhu suatu sistem akan meningkatkan entropinya. Dan yang terakhir, suatu sistem yang terisolasi cenderung memiliki entropi yang lebih besar. Ini adalah urutan entropi, di mana tingkat keacakan gas lebih besar daripada zat cair, dan tingkat keacakan zat cair lebih besar daripada zat padat. Yang ketiga, perubahan entropi dan perhitungan. Selama perubahan entropi, suatu proses didefinisikan sebagai jumlah panas yang dipancarkan atau diserap secara isotermal dan reversible dibagi dengan suhu absolut, di mana rumusnya adalah delta S sama dengan Q dibagi T. Dengan keterangan delta S adalah perubahan entropi, Q perpindahan panas, dan T adalah suhu. Perubahan entropi dinyatakan sebagai delta S sama dengan S akhir dikurang S awal, di mana S adalah entropi. Semua proses ini sesuai dengan hukum 2 termodinamika. Dapat dibedakan atas proses reversible dapat dibalik dan irreversible tidak dapat dibalik. Proses reversible merupakan proses idealisasi terjadi apabila tingkat keadaan suatu sistem sedemikian sehingga entropi tidak berubah. Entropi juga tidak akan berubah pada proses balik, sehingga proses ini dapat berlangsung dalam arah maju atau balik. Dalam proses ini delta S sama dengan 0.
Lalu ada proses irreversible, terjadi apabila perubahan tingkat keadaan pada sistem berlangsung sedemikian rupa, sehingga entropinya bertambah besar dan pada proses balik entropi berkurang. Keadaan ini tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Entropi sangat berbeda dengan energi loh. Entropi tidak kekal, tetapi meningkat dalam semua proses nyata. Proses yang dapat dibalik seperti mesin Carnot. Dalam hal ini, entropi berhubungan dengan fakta bahwa tidak semua perpindahan panas dapat diubah menjadi kerja. Dengan demikian dapat diperoleh hukum dua termodinamika. Delta S lebih besar dari sama dengan 0. Dapat dikatakan entropi alam selalu meningkat dengan delta S alam sama dengan S sistem dikurang S lingkungan. Dengan keterangan nilai delta S lebih besar daripada 0, yaitu prosesnya berlangsung spontan. Nilai delta S lebih kecil daripada 0, proses berlangsung berlawanan secara spontan. Dan nilai delta S sama dengan 0, proses dalam kesetimbangan. Dalam pendekatan gas ideal, persamaan entropi menjadi delta S sama dengan N dikali R ln V2 per V1. Delta S adalah perubahan entropi, N adalah jumlah gas dalam mol, R adalah konstanta gas ideal, ln logaritma alami, dan V adalah volume. Pada suhu konstan dapat dirumuskan sebagai V2 per V1 sama dengan P2 per P1, di mana V adalah volume dan P adalah tekanan. Yang keempat, penerapan entropi dalam kehidupan. Pertama, mencairnya es batu. Siapa nih sobat fisika yang suka ngemilin es batu? Nah, kalau es itu cair, molekul di dalamnya menyerap panas lingkungan dan bergerak menjauh. Molekul air menjadi aktif dan kehilangan bentuk tetapnya, sehingga es itu kehilangan bentuknya dan menjadi tidak teratur. Nilai entropinya akan naik karena zat cair memiliki entropi yang lebih tinggi daripada zat padat. Yang kedua, kamar yang berantakan. Permasalahan kita yang nggak sudah-sudah. Ya, kamar berantakan, di mana benda di dalamnya dalam keadaan acak seperti buku dan baju yang berserakan. Ketika kamar kita rapi, barang-barang berada di tempatnya, yang berarti tingkat keteraturan atau entropinya rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, barang-barang akan tersebar acak, entah karena diletakkan sembarangan atau tidak dikembalikan ke tempatnya. Akibatnya, kamar menjadi berantakan dan entropi di dalam kamar meningkat. Yang ketiga, pengkaratan logam. Pengkaratan adalah proses yang terjadi secara spontan di lingkungan yang mengandung oksigen dan kelembaban. Karena sifat alamiah reaksi ini, entropi total sistem termasuk lingkungan meningkat yang sesuai dengan hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa dalam proses spontan, entropi total cenderung bertambah. Yang terakhir adalah air mendidih. Nah, sobat fisika pasti pernah kan memasak air? Untuk membuat air mendidih, kita perlu memberikan energi dalam bentuk panas. Panas ini memberi energi pada molekul air, memungkinkan mereka mengatasi gaya tarik antar molekul dalam cairan. Akibatnya, molekul-molekul tersebut menyebar secara acak dalam bentuk gas, meningkatkan distribusi energi dalam sistem, dan lagi-lagi meningkatkan entropi. Nah, sobat fisika, inilah materi entropi dalam bab termodinamika. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video menarik lainnya dari channel Pura-Pura Tahu Fisika.